Ini untuk masuk ke dalam tema utama kita pada hari ini, bagaimana sih sebenarnya cara menemukan saham IPO yang diprediksi punya prospek bagus begitu? Tentunya ini utamanya untuk bulan September. Oke, pertanyaan yang bagus, karena sebenarnya kalau untuk IPO itu kan kita mindset kita ataupun time frame kita itu apakah jangka menengah atau jangka panjang atau jangka pendek sih? Itu yang harus kita ingat. Lalu yang kedua, kita juga harus melihat trendsetternya nih untuk 4 sampai 5 tahun yang akan datang. Karena biasanya kalau untuk IPO itu valuasi sahamnya selalu melihat 5 tahun yang akan datang. Jadi kira-kira tren apa nih yang untuk 5 tahun yang akan datang, yang akan menjadi hits atau yang bisa menjadi tema istilahnya tema seksi ya gitu ya. Tema yang seksi, tema investasi yang seksi untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, pasca pandemi itu kecenderungannya adalah semua perusahaan adalah berpacu dalam waktu untuk proses akselerasi digitalisasi ya gitu. For the sake of efficiency and for the sake of connectivity. In terms of connectivity ya connectivity to supply chains, connectivity to consumer much faster gitu. Jadi pasca pandemik ini memaksa semua perusahaan harus berpacu dengan proses digitalisasi gitu. Mau tidak mau harus adopsi digitalisasi lebih cepat begitu. Nah, jadi artinya sektor yang terkait dengan itu adalah of course pertama sektor teknologi. Dan ini pun juga diperkuat dengan dengan data dari Refinitiv ya. Dulu Refinitiv itu di bawah Thomson Reuters. Nah, kalau menurut Thomson Reuters, Refinitiv itu data dari kegiatan deal M&A yang paling seksi itu ada 4 sektor. Yang pertama itu adalah sektor teknologi, di mana market share-nya adalah 21%. Sektor kedua adalah sektor finansial, suspek saya kemungkinan besar ke fintech ataupun merger antara traditional banking dengan digital banking. Lalu yang ketiga adalah healthcare, sektor kesehatan. Lalu yang keempat adalah market share terbesar nomor 4 itu adalah renewable energy. Jadi artinya yang ada keterkaitannya dengan mobil listrik. Jadi everything pasca pandemik itu fokus kepada environment friendly. Nah, jadi artinya sektor teknologi, healthcare itu yang akan menjadi tema investasi yang seksi gitu ya untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi time frame-nya itu adalah untuk 5 tahun yang akan datang. Pak Jansen, ini kami setidaknya mengumpulkan ada 6 emiten begitu ya yang IPO di bulan September. Ada Graha Hospital, ada Run System, ada Semen Merah Putih, kemudian ada GTS Internasional, ada SBM dan juga Mandiri Coal. Sektornya macam-macam nih Pak Jansen. Tapi untuk kita memilih dari 6 emiten ini yang paling prospektif itu yang mana sih? Sepertinya balik lagi ya ke tema tema seksi investasi untuk 5 tahun yang akan datang, yaitu pertama sektor teknologi, financial sector, renewable energy dan healthcare. So artinya dengan based on 4 tema seksi untuk 5 tahun yang akan datang tersebut, artinya saham yang berkorelasi dengan sektor teknologi seperti PT Global Solusi ya sepertinya PT Global Solusi itu they're offering ERP ya ERP software baik untuk ya dari hulu ke hilir ya ERP softwarenya ya. Nah, tetapi saya belum baca nih prospektusnya apakah ERP-nya itu open source atau enterprise gitu ya, karena kalau yang enterprise itu yang dimaksud dengan ERP-nya itu ya seperti Oracle ataupun seperti SAP. Kalau yang open source
ERP itu ya seperti base operating systemnya itu Linux gitu. Nah, seperti Udo gitu. Jadi we have to look at apakah open source atau enterprise base gitu. Nah, jadi tetapi regardless ya everything will be automated ya. Jadi semuanya akan automation ya, automation, baik itu di HRD, baik itu di finance ataupun baik di accounting, customer relationship management, CRM, bagian sales gitu. Nah, itu jadi satu paket ya kalau untuk software based ERP. Nah, itu that's a global solusi. It's very prospective dan kalau untuk kita bicara tren industri, that's one of the kalau berdasarkan prospek ya itu global solusi. Lalu yang kedua kita bicara tadi kalau based on market share deal activity M&A, healthcare ya salah satu top 4-nya. Nah, jadi artinya rumah sakit. Nah, jadi Rumah Sakit Geraha Kedoya ya kalau tidak salah. Nah, itu boleh dipertimbangkan salah satunya yang sesuai dengan 4 tema investasi seksi. Kalau buat kami ya secara based on data yang digenerasikan oleh Refinitiv atau dulunya Thomson Reuters. Nah, itu boleh dicermati. Bahkan salah satu grup besar ya itu malah mau berencana belum ini juga belum firm ya. Apakah jadi atau tidak ataupun ada intention untuk acquire Rumah Sakit Geraha Kedoya gitu. Nah, jadi salah satunya grup besar lah ya. Nah, itu baru saja IPO sudah ada rencana mau diakuisisi. Jadi ketika IPO bisa aja perusahaan tersebut menjadi target akuisisi lagi gitu dari grup lebih besar. Nah, jadi that's why makanya lagi-lagi semuanya tema investasi yang seksi untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi ya sesuailah dengan yang itu. Jadi yang saya lihat sih secara selektif ya hanya Ini dua kalau itu sih. kita lihat terkait dengan para sobat cuan kita yang nggak kebagian pas beli dengan harga IPO, apakah layak nih untuk ikut berburu saat sahamnya baru IPO? Pertanyaannya similar to the previous question ya, pertanyaan yang nomor 2 ya, nunggu stabil gitu ya. Jadi tidak apa-apa sih nunggu seminggu ataupun 10 hari ya, minimal 2 minggu seperti Bukalapak misalnya. Nah, Bukalapak kan ketika IPO tuh langsung auto reject atas 2 hari berturut-turut, tapi setelah Banyak yang itu kejar-kejaran ya Pak Jansen ya. asing pada ini ya, pada take profit ya. Asing take profit, tetapi sayangnya local investor asing jualan, lokal investor masuk gitu. Itu harusnya ya harganya itu justru agak kebeli ke atas gitu. Jadi asing tuh kalau tidak salah keluar 2 hari apa 3 hari, tetapi setelah itu asing net buy kembali gitu. Jadi sepertinya saya lihat itu waktunya itu sekitar 7 sampai 10 hari deh baru udah kelihatan stabil tuh saham Bukalapak, balik lagi ke arah bawah ke arah 900 ke bawah sedikit, dan asing udah mulai chip in lagi tuh secara perlahan. Tetapi net buy loh Bukalapak selama seminggu berturut-turut kalau tidak salah, setelah right after 2 kali auto reject atas. Jadi nunggu sekitar 7 hari sampai 10 hari lah, nunggu stabil, dan lihat juga ya temanya yang kita bicarakan tadi sesuai nggak sih dengan 4 sektor yang akan menjadi trend setting untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Jadi nunggu 7 sampai 10 hari. Case-nya ya seperti Bukalapak. Jangan lupa tadi. untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.